Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran bab 2 pertemuan kedua reproduksi pada hewan. Tujuannya pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, kemudian materi pembelajarannya ada 4. Kita mulai dari reproduksi hewan. Hewan bereproduksi secara aseksual dan seksual. Perbedaannya adalah kalau aseksual itu reproduksi dilakukan tanpa didahului oleh pertemuan atau peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sifat yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Sedangkan seksual, reproduksi didahului dengan peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Sifat dari keturunannya adalah gabungan dari kedua induknya. Untuk aseksual, terdiri dari tunas, fragmentasi parthenogenesis, seksual, hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kita bahas satu persatu mulai dari tunas. Tunas itu adalah tumbuhnya bagian tubuh yang semakin lama makin membesar dan setelah besar akan lepas menjadi individu baru. Contohnya pada hewan porifera dan coelenterata yang banyak hidup di dasar lautan. Jadi, hewan-hewan berpori dan hewan-hewan berungga itu berkembang biak secara aseksual dengan tunas. Kemudian hidra. Jadi hidra ini juga berkembang biak dengan tunas. Jadi bagian tubuh hidra ini akan muncul tunas, tunasnya terpisah dan menjadi individu baru. Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan potongan-potongan. Jadi hewan yang dipotong, maka potongan itu nanti akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya adalah planaria. Jadi planaria ini kalau dipotong-potong bagian tubuhnya, maka akan muncul bagian tubuh yang tidak ada dari potongan tersebut. Misal dipotong kepalanya, maka tidak ada tubuhnya, tubuh akan otomatis melakukan regenerasi sehingga bentuknya lengkap menjadi individu persis seperti induknya. Parthenogenesis yaitu perkembangbiakan dari hewan-hewan yang umumnya bertelur tetapi tidak melalui proses pembuahan. Jadi, apabila ada satu betina yang bertelur tanpa ada jantan, itu telur bisa menetas. Contohnya pada lebah, semut, kutu, daun maupun kutu air. Pada lebah ada 2 macam telur, yang satu dibuai dan yang tidak. Sel telur yang tidak dibuai menjadi lebah jantan, sedangkan yang dibuai menjadi lebah pekerja atau lebah betina dan lebah ratu. Lebah ratu ini nanti yang akan bertelur, dan telurnya nanti akan menjadi lebah jantan, lebah betina maupun lebah ratu tergantung dibuai atau tidak. Kemudian komodo ini juga merupakan hewan yang bisa berkembang biak secara parthenogenesis, demikian juga dengan ayam kalkun. Reproduksi seksual hewan terjadi melalui perkawinan hewan jantan dan betina, kemudian terjadi fertilisasi atau peleburan sel kelamin. Cara fertilisasinya ada 2 macam, internal dan eksternal. Internal itu artinya di dalam tubuh betina. Jadi sel sperma harus masuk ke dalam tubuh betina. Di dalam tubuh betina terjadilah proses penggabungan sel telur dan sel sperma. Kemudian menjadi embrio dan akhirnya menjadi individu baru setelah dilahirkan atau setelah menjadi telur. Contohnya sapi, ayam, kura-kura, dan lain-lain. Sementara fertilisasi eksternal itu terjadi di luar tubuh betina. Jadi betina mengeluarkan telur, jantan mengeluarkan sperma, sperma dan telur akan bertemu dan terjadilah pembuahan. Umumnya terjadi pada hewan-hewan yang hidup di dalam air, contohnya ikan. Kemudian reproduksi seksual hewan berdasarkan kelahiran embrio dibagi hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Penjelasannya, vivipar adalah hewan yang beranak. Jadi embrio berkembang dalam rahim betina sampai menjadi cukup dan keluar dari tubuh betina menjadi individu baru.
Contoh-contohnya bisa dilihat pada gambar. Hewan ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Telur di sini adalah telur yang memiliki cangkang, kemudian embrio ada di dalam cangkang, dilengkapi dengan bahan-bahan lain yang digunakan sebagai bahan makanan ketika terjadi perkembangan embrio. Kemudian telur dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan dilindungi oleh cangkang. Jadi ketika telur tersebut telah dibuahi, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh induk betina dan dilindungi oleh cangkang. Embrio berkembang di dalam telur sampai cukup umur dan akhirnya menetas atau cangkangnya pecah, individu itu akan keluar. Contohnya pada cicak, kemudian katak, kemudian juga pada bangsa burung, ayam, burung gagak, dan semua burung, termasuk hewan ovipar. Kemudian hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Jadi pada dasarnya hewan ini menghasilkan telur, tetapi telur yang dibuahi tidak akan dikeluarkan dalam bentuk telur. Telur akan dierami di dalam tubuh induk betina. Sampai embrio itu cukup umur, telurnya pecah, baru embrio itu keluar dari tubuh betina. Contohnya pada kadal dan berbagai jenis ular. Siklus hidup hewan. Jadi hewan itu dimulai dari peleburan sel kelamin, kemudian terjadi fertilisasi menjadi zigot, menjadi embrio, dan seterusnya. Kemudian pada hewan-hewan tertentu terjadi perubahan bentuk sehingga disebut dengan metamorfosis. Perubahan bentuknya adalah ketika katak itu menghasilkan telur, telur menetas itu menjadi kecebong, di mana kecebong itu sangat berbeda dengan katak dewasa. Cebong tidak memiliki kaki dan juga tidak bernafasnya menggunakan insang. Kemudian setelah muncul kaki itu disebut dengan berudu. Ini juga masih di dalam air. Kemudian nanti muncul kaki-kaki yang lain menjadi katak muda dan katak dewasa. Pada nyamuk juga demikian. Untuk siklusnya mulai dari telur menjadi larva, kemudian pupa, dan menjadi nyamuk. Jadi antara nyamuk dengan nyamuk yang masih muda atau setelah telur nyamuk menetas itu bentuknya berbeda. Perbedaan inilah yang disebut dengan metamorfosis. Teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi ini diperlukan untuk memperbanyak hewan secara cepat. Jadi kalau kita menunggu secara alami mungkin waktunya menjadi lama. Untuk mempercepat, maka manusia membentuk atau membuat suatu teknologi untuk mempercepat reproduksi. Ada 3, yang pertama adalah inseminasi buatan atau kawin suntik, di mana sperma dimasukkan ke dalam tubuh betina menggunakan alat khusus. Jadi, ini perkawinan tidak menggunakan pejantan, tapi cukup hanya betina saja yang dimasuki oleh sperma dari jantan. Cloning. Cloning ini adalah bentuk penggandaan hewan, contohnya pada domba doli. Jadi prosesnya, domba doli ini diambil selnya, kemudian sel itu dimasukkan ke dalam sel domba lain yang sudah dikeluarkan intinya. Nah, inti domba doli ini nanti dimasukkan ke dalam sel kambing lain. Setelah disatukan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim kambing perantara ini, dan domba ini menjadi hamil. Setelah lahir, maka akan menghasilkan domba yang persis dengan domba yang di-cloning. Berikutnya fertilisasi in vitro atau disebut juga bayi tabung, yaitu proses peleburan sperma dan sel telur di luar tubuh dari betina. Jadi dilakukan di laboratorium, kemudian setelah terjadi fertilisasi, embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke rahim dari betina sampai dengan lahir. Kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan.
Hewan dan tumbuhan itu agar bisa tetap lestari, maka harus bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Caranya adalah dengan adaptasi dan seleksi alam. Pada hewan, adaptasinya adalah untuk mendapat energi, adaptasi fisik untuk menyesuaikan dengan lingkungan, dan adaptasi tingkah laku untuk menyesuaikan juga dengan lingkungan. Sedangkan pada tumbuhan, untuk perlindungan dan penyokong, zat tambahan pada dinding sel, dan reproduksi. Untuk memperoleh energi, hewan memiliki kemampuan berbeda dalam memperoleh makanan dan mencernanya. Jadi, hewan ini dibagi menjadi herbivora, itu yang memakan tumbuhan, karnivora yang memakan daging, kemudian omnivora itu yang memakan daging maupun tumbuhan. Adaptasi fisik, yaitu bentuk yang dibentuk seolah-olah menyatu dengan lingkungan agar bisa hidup di lingkungannya. Contohnya pada bentuk kaki, dapat kamu lihat di sini bentuk kaki burung ini berbeda-beda tergantung di mana dia hidup. Ada yang berselaput, ada yang berkuku panjang, dan seterusnya. Kemudian bentuk paruh juga demikian, itu tergantung dari jenis makanannya. Ada yang seperti sendok, ada yang lancip, ada yang tumpul, ada yang panjang, ini semuanya menyesuaikan dengan makanannya. Demikian pada serangga. Serangga ada yang mulutnya berbentuk seperti pisau, ada yang seperti selang, ada juga yang seperti jarum. Ini semuanya disesuaikan dengan jenis makanan dari serangga-serangga tersebut. Kemudian adaptasi berikutnya yang berkaitan dengan tubuh adalah menyesuaikan dengan lingkungan sekitar atau disebut dengan mimikri. Ketika di lingkungan hijau, tubuhnya berubah hijau, putih menjadi putih, kemudian menjadi coklat atau menjadi seperti batang. Nah, ini kalau kita lihat sepertinya tidak ada hewan, padahal di sini ada hewan yang bentuk kulitnya menyerupai lingkungannya. Adaptasi tingkah laku yaitu memungkinkan hewan untuk menangkap mangsa atau untuk menghindari predator. Contoh, ini adalah walang sangit. Untuk menghindari predator, maka dia mengeluarkan bau yang tidak enak, sehingga predator akan menjauh. Kemudian ini pada cumi-cumi akan mengeluarkan tinta untuk mengelabui predator juga. Pada sekawanan ikan, ini akan membentuk gerombolan besar, sehingga seolah-olah menjadi hewan yang sangat besar dan menjadi atau menakuti predator. Kemudian pada paus akan menyemburkan air dari lubang di atas kepalanya. Ini adalah bentuk adaptasi agar dia bisa bernafas. Pada tumbuhan, pelindungan adaptasi berupa pelindungan dan penyokong, misalnya munculnya atau adanya lapisan lilin di permukaan tubuh atau permukaan tanaman, ini untuk menghambat hilangnya air dari batang tumbuhan. Kemudian selulosa, yaitu serat yang kuat, ini untuk menguatkan batang dari tanaman supaya tidak mudah patah. Kemudian stomata, daun bisa membuka dan menutup. Ini tujuannya adalah untuk mempertahankan jumlah air di dalam daun. Zat tambahan pada dinding sel, jadi pada tanaman pinus, itu daunnya memiliki tambahan zat selain selulosa yang dapat mengatasi pembekuan ketika ada es di atasnya. Selanjutnya, reproduksi, bagian dari adaptasi pada tumbuhan. Tumbuhan yang penyebaran bijinya oleh angin, maka bijinya akan ringan dan mudah terbang. Kemudian yang penyebarannya oleh air akan mudah terapung, misalnya pada kelapa. Penyebaran oleh manusia itu sifat bijinya mudah merekat pada pakaian. Seleksi alam. Makhluk hidup yang karakternya atau sifatnya dapat membuat bertahan hidup menghadapi perubahan lingkungan atau lingkungan yang baru, maka hewan tersebut tidak akan mengalami kepunahan. Makhluk hidup yang bisa lolos dari perubahan lingkungan atau lingkungan yang baru itu dinamakan
makhluk hidup yang lolos dari seleksi alam. Contohnya ini ada 2 buah kupu-kupu Bitularia, satu putih, satu gelap. Maka yang gelap ini adalah yang bisa lolos seleksi alam, karena predator akan lebih mudah melihat yang putih sehingga banyak yang mati. Kemudian pada jerapah berleher panjang dan berleher pendek, yang berleher panjang ini akan lolos seleksi alam karena dia bisa menggapai makanan di atas pohon. Yang berleher pendek karena tidak bisa menggapai daun-daun di pohon yang tinggi, akhirnya kelaparan dan mati. Demikian materi untuk reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sudah selesai untuk pertemuan bab yang kedua. Jangan lupa kalian isi absen. Buat ringkasan di buku catatan kamu. Kerjakan soal-soal latihannya minggu depan untuk penilaian harian bab kedua tentang reproduksi hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.